Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, dan salam bahagia untuk kita semua. Anak-anakku yang ibu sayangi, saya Ibu Dewi Cahayati. Dalam kesempatan kali ini, yaitu pertemuan yang kelima, saya ingin menyampaikan materi bimbingan konseling tentang sukses menjadi pengusaha. Mengapa ini penting saya sampaikan? Banyak anak muda yang kini terinspirasi dan ingin mengembangkan bakat dengan membuka bisnis. Selain sebagai wadah melihat peluang, bisnis baru memberikan kesempatan membuka lapangan kerja baru. Banyak pebisnis muda yang berhasil di seluruh dunia. Menurut Andre Darwis, sang pemilik Kaskus, Jasa Singgih, dan Nabila Bawazir adalah sebagian kecil nama anak muda Indonesia yang mampu menunjukkan daya saingnya dengan membuka bisnis yang kini sudah tenar. Tentu di benak kita pasti bertanya-tanya, bagaimanakah cara membangun usaha sehingga bisa menjadi sukses seperti sekarang? Daripada hanya bertanya-tanya, ada baiknya mencari tahu dan mempraktekannya. Di sini ada kunci dasar agar kita bisa menjadi sukses di usia muda. Yang pertama, jiwa semangat. Sebagai anak muda tentunya jiwa semangat harus ada dalam diri kita. Pupuk semangat itu sebelum kalian benar-benar menjalankan bisnis. Jiwa semangat menjadi salah satu faktor penting dalam melakukan sebuah bisnis. Jika kita harus semangat, maka peluang dalam sebuah bisnis akan semakin besar. Kalian akan menjadi orang yang selalu tidak takut jatuh dan akan bangkit lagi jika mengalami kegagalan di tengah jalan. Yang kedua, lakukan kegiatan yang berdampak besar. Fokus kepada hal-hal yang sangat berhubungan dengan bisnis. Jika memang ingin sukses dengan bisnis kalian, maka lakukan hal-hal yang memberikan dampak besar secara positif pada kemajuan bisnis kalian. Lupakan sementara segala hal yang hanya berhubungan dengan kebaikan diri sendiri. Jika bisnis kalian sudah maju, maka kalian dapat memperbaiki diri dengan sendirinya. Yang ketiga, rela melepas masa muda. Masa muda memang masa yang sangat sulit untuk dilupakan, masa yang tidak mungkin diulang, dan masa yang tepat untuk menjadi jati diri. Maka dari itu, jangan sia-siakan masa mudamu hanya dengan bermain ataupun berfoya-foya. Bangun relasi dan temukan peluang besar yang dapat dijadikan pundi-pundi uang. Dengan begitu, kalian bisa menunjukkan bahwa masa muda kalian adalah masa-masa yang benar, berkualitas, dan membanggakan. Selanjutnya, yang nomor 4, berani menghadapi resiko. Setiap usaha yang kita lakukan pasti ada naik turunnya. Pastikan kalian siap untuk menghadapi kegagalan dan selalu berani untuk mengambil resiko dari setiap keputusan yang dibuat. Jangan pernah takut untuk belajar dari kegagalan yang kalian alami. Hal yang harus diingat adalah karena kalian sudah pernah mengalami sebuah kegagalan, maka hal itu menjadi pelajaran yang luar biasa. Kalian dapat melihat kekurangan dari bisnis kalian, dan tentunya kalian tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadikan hobi sebagai bisnis, itu yang nomor 5. Hobi adalah sesuatu yang menjadi kegemaran sehingga kita lakukan berulang-ulang. Jika hobi yang kita punya bisa mendatangkan uang, mengapa tidak menjadikan sebagai sebuah bisnis yang menyenangkan? Jika kita membuka bisnis yang berawal dari hobi, hal ini memungkinkan kita untuk menambah daya semangat. Karena kita melakukan dua hal yang kita sukai secara bersamaan, yaitu hobi dan bisnis. Jika kalian mengikuti komunitas dari hobi yang ditekuni, maka sebagai permulaan, kalian tak perlu repot-repot untuk mencari target pasar dan mempromosikannya. Kalian dapat menggunakan teman-teman yang memiliki hobi yang sama. Yang keenam, yaitu inovasi mengikuti zaman. Sebuah bisnis haruslah memiliki inovasi, sekalipun sudah memiliki target konsumen. Tapi kalian harus pintar melihat peluang untuk membuat bisnis semakin maju. Maka dari itu, pintar-pintarlah melihat peluang di setiap zaman.
Perkembangan zaman yang semakin pesat, terutama di bidang teknologi, menurut kalian untuk terus memenuhi rasa keingintahuan dan konsumen yang selalu menunggu-nunggu ide baru, apa yang akan dituangkan dalam bisnis kalian? Hal ini sangat harus diperhatikan apabila target besar kalian adalah anak muda dan kalangan remaja, karena target pasar ini sangat mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang baru muncul. Yang nomor 7 tentang fokus. Fokus terhadap bisnis yang dijalani dan dikembangkan akan membantu kalian untuk mampu membuat bisnis maju dengan pesat. Banyak pembisnis awam yang cepat puas, sehingga jika satu bisnis sudah dirasa cukup bagus, maka akan membuka bisnis yang baru lagi. Hal ini tidak baik karena akan membuat pikiran kalian terpecah belah sehingga tidak fokus untuk memajukannya. Hati-hatilah, karena justru hal ini akan membuat bisnis kalian berantakan. Memiliki sifat yang ulet. Nah, ini tentu sangat penting sekali. Yang nomor 8 ini, memiliki sifat yang ulet. Pembisnis yang memiliki sifat ulet sudah dipastikan adalah orang yang visioner. Ia sudah merancang dengan baik masa depan bisnisnya dan menggantungkan cita-citanya dengan baik dan terrealistis. Dengan memiliki rencana dan cita-cita akan mendorong kalian untuk tahan dengan segala rintangan dan hambatan. Banyak pembisnis yang kalah sebelum berperang karena sudah takut ketika melihat tanda-tanda kegagalan. Yang nomor 9, harus bekerja keras. Karena sudah merelakan masa muda kalian, maka jangan sia-siakan hal tersebut. Pakailah seluruh energi yang kalian miliki untuk membuktikan bahwa bisnis ini dapat berjalan. Selanjutnya yaitu investasi uang. Jika sudah mendapat keuntungan dari bisnis, jangan cepat puas dan jangan dengan mudah difoya-foyakan untuk hal yang belum tentu kalian butuhkan. Jatuh bangun bisnis pasti terjadi, maka dari itu pastikan kalian menyimpan uang dengan baik. Investasikan uang kalian untuk membangun bisnis itu menjadi lebih besar. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Semoga kalian di sini bisa belajar dari apa yang sudah menjadi pengalaman dari beberapa orang di luar sana. Tentunya kalian tidak hanya mendapatkan informasi dari Google ataupun aplikasi lain, kalian juga bisa mendapatkan pengalaman atau ilmu dari orang-orang di sekitar kalian yang mempunyai jiwa bisnis. Mungkin itu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat buat kalian semua, dan selalu jaga kesehatan kalian, selalu semangat belajar walaupun kita hanya melalui media komunikasi seperti ini, tidak tatap muka, tapi saya berharap kalian tetap semangat dalam belajar. Mungkin itu saja dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.